Silahkan pemuji, penyembah, silahkan duduk. Shalom. Baru terdengar yang di ruangan ini, saya belum dengar yang ada di Facebook. Senang sekali, rasanya baru beberapa minggu yang lalu saya ada bersama dengan Anda. Persisnya bulan lalu rasanya. Kita membahas satu kata yang begitu hidup, yaitu adalah antisipasi. Ketika beberapa minggu yang lalu gubernur kita mengatakan bahwa tanggal 14 September kita akan masuk kembali kepada PSBB total. Reaksinya beragam. Dan saya tahu persis yang bereaksi negatif adalah yang tidak bisa mengantisipasi. Tolong katakan ya. Kita sudah dipercerdas oleh Tuhan bulan lalu bahwa apapun boleh terjadi karena the spirit of anticipation ada pada Anda dan saya. Nah, kita lanjutkan setelah kita belajar bulan lalu antisipasi, kita akan belajar dari satu ayat. Tapi dari satu ayat ini perjalanan kita panjang, 45 tahun. Siap? Tenang aja, khotbahnya 45 menit. Tenang aja, khotbahnya tetap 45 menit. Tetapi saya baru nyadar bahwa yang sebentar kita akan pelajari perjalanannya 45 tahun. Yuk kita akan pelan-pelan pelajari. Kita lihat sebentar satu ayat saja. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Saya ingin semua Anda membuka Alkitab. Saya ingin semua Anda membuka Alkitab. Saya ingin semua. Saya ingin pastikan semua. Bapak yang di sebelah sana nggak bawa Alkitab? Nggak bawa Alkitab. Oke. Puji Tuhan. Yuk kita akan lihat satu ayat. Saya berikan judul tema khotbahnya yaitu adalah anjing. Agak kurang enak didengar. Kurang sopan didengar. Karena bahasa Indonesia orang timur anjing bentuknya umpatan. Betul ya enggak sih? Betul ya? Umpatan. Saya tidak akan ungkapkan umpatan ini. Tetapi sebetulnya bagi barat, saudaraku, anjing itu bahkan terkadang banyak keluarga lebih memilih gak punya anak tapi punya anjing. Tapi sepakat gak dengan saya, di hari keempat ketika Tuhan menciptakan binatang, rasanya termasuk anjing. Dan Tuhan bilang semuanya baik. Ekonon cicing wae. Oke, tolong katakan amin. Oke, karena saya nggak lihat wajah saudara, jadi saya ingin dengar suara Anda. Oke, jadi saya nggak lihat wajah Anda karena pakai masker, tapi saya ingin dengar suara Anda. Saudaraku, dalam bahasa Yunani ada satu kata yang sangat terkenal. Teman-teman pemuji pasti tahu, teman-teman penyembah pasti tahu, karena kata ini identik dengan penyembahan, yaitu adalah proskuneo. Proskuneo terdiri dari dua kata. Dan ternyata salah satunya itu adalah kata anjing. Pros itu dekat, kuneo atau kuon itu anjing dalam bahasa Yunani. Saya ulangi sekali lagi, boleh? Oke, proskuneo ternyata terdiri dari dua kata. Pros itu adalah dekat, sedangkan kata kedua yaitu adalah kuon. Kuon dalam bahasa asli Yunani artinya adalah anjing. Jadi kata proskuneo adalah seperti seorang yang dekat dengan tangan tuannya. Itu adalah identik dengan penyembahan, identik dengan pujian, proskuneo. Yang kita akan bahas bukan dari kata Yunani, yang kita akan bahas dari kata Ibrani. Dan ternyata, yuk kita lihat, langsung saja menghemat waktu, bilangan 14 ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, bagi yang tertarik boleh catat. Yang tertarik saja boleh catat, ternyata kata Kaleb dalam bahasa Ibrani artinya adalah anjing. Gitu ceritanya. Jadi dalam bahasa Ibrani Kaleb kata dasarnya adalah kelef. Dan kelef artinya adalah anjing. Tentunya tidak ada seorang pun yang bernama anjing, betul gak sih? Walaupun kurang meyakinkan gini-gini gembala sidang. Kok gak ada yang amin? Saudaraku 20 tahun setiap hari minggu pertama selalu ada penyerahan anak. Tidak ada 20 tahun penyerahan anak dinyerahkan oleh karena iman kedua orang tuamu maka anjing diserahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang bernama anjing. Tetapi ternyata
Caleb artinya adalah anjing. Yang kita kenal yaitu adalah Caleb. Perhatikan, ini orang penuh dengan kasih karunia. Kenapa? Ternyata Caleb itu adalah keturunan Kain. Dan Caleb itu adalah keturunan Edom. Dan Anda tahu Yefune bukan Ibrani, Yefune bukan Yahudi, Yefune bukan bangsa Israel. Tapi ketika Yefune ketika itu ada di Mesir, ternyata dia menggabungkan diri dengan suku Yehuda. Gitu ceritanya. Jadi Caleb bin Yefune, kan betul ya? Ternyata bapaknya itu keturunan Edom. Dan kalau ditarik ke atas itu adalah keturunan pembunuh, yaitu adalah Kain. Tapi ketika mereka masih ada di Mesir, ternyata Yefune menggabungkan dirinya dengan suku Yehuda. Nah, nanti kita akan lihat ayatnya, ternyata ketika 12 pengintai dari suku Yehuda, pemimpinnya adalah Caleb. Setuju nggak dengan saya ini kasih karunia? Angkat tangan dong. Setuju dengan saya? Ini kasih karunia. Betul ya? Saya beri di hadapan Anda karena kasih karunia. Nama saya Muhammad Riza Solihin. Saudaraku, seharusnya saya tidak ada di ruangan ini. Tapi oleh karena kasih karunia, saya ada sebagaimana saya ada. Demikian pun Anda. Semua kita karena anugerah. Perhatikan ayat di bawahnya. Karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, kata Tuhan. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Karena kasih karunia yang seharusnya dia tidak seharusnya mendapatkan, karena dia bukan Yahudi, dia bukan Ibrani, dia bukan bangsa Israel, tapi karena kasih karunia justru dia mendapatkan janji itu. Dan ini menjadi doa saya setelah kita mengantisipasi Spirit itu ada pada Anda dan saya. Yuk kita pelan-pelan pelajari 45 tahun kehidupan dari seorang yang namanya Caleb. Tetapi yang menarik perhatian saya, Alkitab berbahasa Inggris, yang mana dikatakan Alkitab bahasa Indonesia karena lain jiwa yang ada padanya. Saudaraku, Alkitab berbahasa Inggris menggunakan a different spirit. Ternyata rohnya yang berbeda. Different spirit. Kita kenal ada satu orang excellent spirit. Anda kenal? Kenal tak? Hah? Yang ngangguk kenal? Pasti Anda kenal. Namanya Daniel. Daniel punya roh yang luar biasa. Excellent spirit. Tetapi saudaraku, Caleb bukan excellent spirit. Caleb different spirit. Bayangkan hanya 2 orang yang masuk dalam perjanjian. Bukankah itu different spirit? Dari ratusan ribu orang, ternyata hanya 2 orang, salah satunya adalah Caleb. Dia punya roh yang berbeda, jiwanya lain. Nah, ini kita akan pelajari, dan Alkitab berkata dia dan keturunannya menggenapi janji Tuhan. Karena Caleb adalah pribadi yang menggenapi janji Tuhan. Saya merindukan semua Anda dan beberapa ratus yang sedang inline, yang sedang online dalam pelayanan hari ini. Saudaraku, kita semua menggenapi janji Tuhan. Katakan ya. Yuk kita akan pelajari 3 hal dengan cepat. 3 hal dengan cepat. Bagi yang tertarik, Anda langsung buka buku catatannya karena menurut saya penting. Langsung kita buka Yosua pasal yang ke-24. 14. Yosua pasal yang ke-14. Dari ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-5. Perikop LAI mengklasifikasi pembagian tanah Kanaan. Jadi ketika itu tahun ke-7 mereka di Kanaan, setelah tembok Yeriko dihancurkan, setelah Ai dihancurkan, setelah beberapa suku dihancurkan, akhirnya sampailah pada sebuah titik. Yosua panggil semua suku-suku yang ada. Sesuai dengan janji Tuhan, maka dibagilah tanah Kanaan. Tetapi yang menarik perhatian saya, perhatikan ayat yang ke-6. Perhatikan. Untuk Caleb, LAI mengkhususkan satu perikop. Tolong katakan ya. LAI mengkhususkan satu perikop. Untuk bangsa-bangsa lain,
Saudaraku, dia tinggal panggil namanya, mana Isakar, mana suku Lewi, mana dikatakan suku Efraim, mana suku Manase, mana. Saudaraku, itu yang tertuang di ayat di atasnya. Tapi untuk suku Yehuda ada satu perikop khusus, dan kita akan pelajari. Yang pertama, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Bagi yang tertarik boleh mencatat, ternyata kata Kaleb secara rohani arti yang pertama adalah berkekuatan besar. Katakan bersama dengan saya, kekuatan besar. Pastinya bukan ototnya, pastinya bukan fisiknya, pastinya bukan uangnya, pastinya bukan asetnya, pastinya bukan koneksinya, pastinya bukan itu semua. Nah, kekuatan besar daripada Kaleb itu apa? Ayat yang ke-7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Jadi ketika itu usianya 40 tahun. Jadi ketika Kaleb keluar dari Mesir usianya 38. Karena dia mengintai di tahun yang kedua. Katakan bersama dengan saya, kedua. Saudaraku, ini menjadi penting. Ini menjadi penting. Jadi di usia 38 dia keluar dari Mesir. Di usia 40 ketika 2 tahun mengintai, saudaraku, Musa mengutus Kaleb dari suku Yehuda untuk mengintai. Perhatikan. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Tapi Alkitab berbahasa Inggris, terjemahannya berbeda. Alkitab berbahasa Inggris tidak berkata jujur. Alkitab berbahasa Inggris berkata bahwa Kaleb menyatakan kabar itu dari hatinya. Dari hatinya. Perhatikan ayat yang ke-8, saya jadi mengerti. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-9, pada waktu itu Musa bersumpah, katanya sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hatinya. Jadi bagi yang tertarik, kekuatan besar daripada Kaleb adalah kekuatan hati. Nah, kenapa hati menjadi penting? Bagi teman-teman yang mencatat boleh catat, karena hati adalah moderator antara roh dan tubuh. Tolong katakan ya. Saudaraku, iman itu dimasukkan dalam roh. Keselamatan dimasukkan dalam roh. Buah roh jelas dimasukkan dalam roh. Semua janji Tuhan yang ilahi masuk dalam roh. Tetapi ada sesuatu yang penting yang di dalam hati agar terrealisasi secara tubuh. Jadi kekuatannya bukan di roh, bukan di tubuh, tetapi ada sesuatu yang kita akan lihat di sini. Ternyata kekuatan besar daripada Kaleb adalah hatinya. Kita menjadi mengerti sekarang. Amsal berkata apa? Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, bagi orang dunia di sana yang kekuatan terbesar itu adalah pikiran. Saudaraku, Alkitab bukan. Alkitab adalah hati. Betul ya? Hati yang gembira adalah obat, hati yang bertobat, hati yang baru. Selalu berbicara soal hati. Bagi orang yang di luar sana, kekuatan kita adalah pikiran. Tidak. Kekuatan Anda dan saya adalah hati. Saya bulan Maret sampai bulan April, saya ini praktisi olahraga. Jadi nggak bisa nggak olahraga. Jadi ketika lockdown, saya bingung mau olahraga apa, karena biasanya nge-gym. Mall ditutup, gym center ditutup. Akhirnya saya berolahraga jogging. Dan saudaraku, tubuh saya, badan saya sekarang tambah lama tambah hitam. Jadi karena kebanyakan berjemur, kebablasan joggingnya. Tetapi kira-kira bulan Mei, anak saya bilang ini, papa, supaya papa nggak bosan, papa sepedahan. Oke,
beliin dong sepedanya. Oke, nanti aku akan belikan sepedanya. Dan ternyata ada sepeda di rumah. Baru beberapa minggu yang lalu istri saya bilang gini, aku juga pengen dong sepeda, kayak begitu. Oke, ya masa sendirian, masa dia bengong begitu. Jadi akhirnya belilah sepeda. Satu sore, saudaraku, saya ini kakek cucu dua. Tolong katakan amin. Jadi kalau saya ngomong soal istri saya berarti nenek cucu dua. Iya dong, kan dari dia. Iya kan? Oke, jadi berarti nenek cucu dua. Cucu saya yang pertama Kayla usianya 8 tahun, usia yang kedua Kenneth usianya 5 tahun. Jadi ini ngomongin soal nenek nih. Tiba-tiba di satu sore dia bilang gini, "Pak, jam 5:30 sore kita sepedahan." "Hah? Kok sepedahan sore banget? Kan udah mau gelap." "Ya udahlah, deket-deket sini aja." Karena dia bilang deket sini aja, jadi saya nggak pakai sepatu, saya pakai sendal. Ketika sampai di pekarangan, dia bilang gini, "Kamu ganti deh, jangan pakai sendal, pakai sepatu." Oke, pakai sepatu. Dan ketika pakai sepatu, apa yang terjadi? Baru jalan 15 menit dia berhenti. Dia bilang begini, "Pak, rute kita hari ini, kita ke rumah Belle Stephen pengen ketemu cucu." Dan Anda tahu 20 kilo dari Pamulang, bro. Itu lewatin Ciater. Saya nggak, Anda anak pusat soalnya, bukan anak Tangsel. Tapi percaya saya lah, itu yang namanya naik ke Bintaro, dari Bintaro ke Pesanggerahan, dari Pesanggerahan baru sampai ternyata 20 kilo. Saya kok nggak yakin dia bisa sampai. Tapi Anda tahu, yang jadi kekuatannya adalah hatinya. Bisa ngerti enggak? Hah? Dia bilang kita pasti sampai. Mana mungkin, kamu nenek-nenek, tanjakannya banyak. Oh enggak, kita malam hari ini kita harus ketemu cucu. Kekuatan ada pada hati. Saya mau kasih contoh. Nah, setelah bulan Mei, bulan Juni, terus terang saya nggak terlalu senang sepedahan. Kenapa? Karena seorang pria di sini angkat tangan. Ini bukan nubuatan. Nanti Anda semakin senior, yang namanya belakang Anda, bokong Anda akan semakin menipis. Jadi naik sepeda itu siksaan. Percaya gue, sakitnya luar biasa. Saya sampai bilang gini, adakah sadelnya yang paling tebal begitu? Kalau ada yang paling tebal, beli gitu. Adakah celana dalamnya yang pakai gel? Kalau ada yang pakai gel, kita belinya 2 begitu kan, karena saking sakitnya. Tetapi akhirnya bulan Juli yang lalu, saudaraku, tempat saya, Tuhan percayakan saya mengembalakan, tiba-tiba ada 10 orang dibaptis. Nah, saya bingung nih baptisnya di mana. Dan akhirnya keputusan saya adalah kolam renang dekat rumah. Naik sepeda cuma 2 menit. Berapa menit? 2 menit. Naik sepeda. Jadi supaya aman, Bu, baptisnya. Kan gak mungkin satu-satu toh. Jadi masal jam 2 siang 10 orang itu seperti renang indah begitu. Dan saya kasih aba-aba dari kejauhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam Yesus Kristus, maka kamu, saya sebutkan namanya, amin. Tuti, amin. Budi, amin. Setelah 10 orang maka kamu mati. Dan ketika mati dia nyemplungin dirinya sendiri, begitu ceritanya. Aman toh? Pakai masker, udah gitu, dan bangkit. Dan ketika bangkit doakan, selesai. 2 menit selesai. Tapi karena ternyata dekat rumah ada kolam renang. Terus terang sekarang saya tidak lagi jogging, tidak lagi sepedahan. Saya sekarang saya kembali ke hobi yang lama adalah berenang. Paling berenang itu 1 jam, dan kalau saya hitung paling banyak itu kira-kira 500 meter bolak-balik. Ya paling 30 kali lah, karena jaraknya itu 20 meter. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya itu punya teman baru, kakek usia 68. Dia bilang gini, "Mas, berenangnya berapa kali?" 30 kali. "Kalau Bapak berapa?" "Ya minimal 1000 meter. 1000 meter itu berapa kali? 50 kali. 68, 50 kali. Apa yang terjadi? Besoknya saya bilang dalam hati saya, pasti gue bisa.
gitu. Mas saya kalah betul kakek-kakek. Pasti saya bisa gitu. Dan akhirnya apa? Saudaraku sekarang setiap pagi saya 1.200 meter. 60 kali PP tanpa berhenti. Saudaraku tolong perhatikan, yang saya katakan bukan karena kekuatan fisik saya, tapi kekuatan hati. Ini penting. Untuk kita bisa menerima janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku pastikan Anda terpaut senantiasa dengan Tuhan. Walaupun kita ibadah online, gak bisa offline. Saudaraku yang penting kita inline dengan Tuhan. Karena yang Tuhan perhatikan adalah hati. Dan tolong perhatikan. Ada satu kata yang paling mahal di saat pandemi, yaitu adalah kata harapan. Ya gak sih? Terus terang Pak, saya 20 tahun khotbah sebelum pandemi kemana-mana. Gak pernah khotbahin harapan Bu. Gak pernah. Karena bisnis gampang, pelayanan gampang, betul gak? Pekerjaan gampang, proyek gampang, komisi gampang. Kayak kata harapan tuh jauh gitu, nggak perlulah dikhotbahkan. Tapi setelah pandemi ada kata yang paling mahal, harapan. Siapa yang sepakat dengan saya, Anda bisa bertahan hari ini karena Anda punya harapan. Dan sorry, harapan tidak dimasukkan di dalam roh, harapan dimasukkan di dalam hati. Dari mana saya tahu? Yuk kita buka sebentar. Bilangan pasalnya ke-13. Bilangan pasal yang ke-13, ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa ayat yang ke-1. Jadi ide pengintaian bukan datang dari Musa, datang dari Tuhan. Tolong katakan ya. Betul ya? Karena Tuhan yang instruksikan Musa. Jadi jelas idenya, inisiatifnya datang dari Allah. Dan semua kita tahu, perhatikan ayat yang ke-6 dari suku Yehuda. Siapa yang diutus? Ayat yang ke-6. Kaleb, si anjing itu. Namanya adalah Kaleb. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, selalu banyak orang yang khotbahkan bilangan pasal yang ke-13 itu pasti dua hal. Apa yang terjadi dengan 2 pengintai, apa yang terjadi dengan 10 pengintai. Betul ya? Pasti itu. Saudaraku, ada yang penting menurut saya yang banyak orang miss. Yuk kita akan lihat. Menurut saya ini indah. Menurut saya ini adalah indah. Yuk kita akan lihat bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. 23, perhatikan dengan cermat. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggur. Jadi buah anggurnya di Eskol cuman setandan. Tapi perhatikan, yang harus menggandar 2 orang. Setuju nggak dengan saya? Nggak kebayang tuh anggur kayak apa? Ya nggak sih? Bilang iya dong Bu. Jadi cuman setandan. Tetapi yang bawa harus berapa orang? Harus 2 orang. Saya nggak tertulis di sini berapa kilo, tapi suburnya seperti apa itu Kanaan? Suburnya luar biasa itu Kanaan. Saudaraku, maaf, saya mau menyimpang sedikit. Kalau Kanaan itu subur, berarti setuju nggak dengan saya dikelola dengan benar oleh orang-orang yang ada pada zaman itu? Dan kalau bangsa Israel, saudaraku, merebut Kanaan, kita harus lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah yang jadi masalah, maaf, kita ini rebut, tapi tata kelola kita lemah. Nah Tuhan gimana mau memberikan janji yang lebih baik? Dia berkata Kanaan sama orang-orang yang dulu, orang-orang raksasa, orang-orang enak, bener tuh diurus. Hati-hati loh. Untuk kita merebut janji Tuhan, kita harus persiapkan sedemikian rupa, harus lebih baik. Perhatikan ayat di bawahnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Jadi 12 orang itu tiba-tiba nuai, tiba-tiba panen di Eskol. Nah yang menarik perhatian saya, perhatikan ayat yang ke-26. 26. Yuk sama-sama kita baca. 26 indah. 2, 3 ya. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan apa? Nah ini loh barangnya.
Jadi bukan hanya naratif, bukan hanya gambar, bukan hanya foto, walaupun waktu itu zaman belum ada foto. Belum ada, bukan yang diperlihatkan bukan capturean, bukan. Barangnya diperlihatkan. Dan menurut saya ini penting. Dan ini seringkali miss, tidak dikhotbahkan. Justru menurut saya, kenapa Kaleb sampai akhir dia bertahan? Karena dia sudah lihat barangnya. Bukan kata orang, bukan capturean foto, bukan video. Dia udah lihat barangnya. Oh, itu dahsyat. Dan menurut saya itu adalah harapan. Katakan bersama dengan saya, harapan. Karena iman itu sekarang, harapan itu kelak. Iya gak sih? Saya punya iman sekarang. Satu kali. Karena belum pernah bakal diajak ngopi sama Pak Philip. Kok nggak ada yang amin? Pak Philip nggak ada niat ngajakin saya minum kopi? Saya masih punya harapan karena saya punya teman. Saya punya harapan karena saya berteman baik. Saya punya harapan. Tapi sepakat nggak dengan saya? Ngopinya bukan sekarang, nanti. Jadi harapan itu bukan sekarang, harapan itu kelak. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa bedain ini. Sepertinya beda tipis antara iman dan harapan, beda barang. Kalau iman itu sekarang ada dalam hidup kita, tapi yang namanya harapan itu kelak. Dan tolong perhatikan apa yang saya katakan. Saudaraku, yang dicuri setan bukan iman, yang dicuri setan adalah harapan. Yang dicuri setan adalah, nah, tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan ya. Kedengaran Facebooknya? Sudah. Oke. Tolong tangan saya. Lihat. Harapan turun, ketakutan naik. Non cicing wae. Iya gak sih? Harapan turun, kekhawatiran pasti naik. Harapan turun. Yang dicuri setan bukan iman. Saya tidak pernah khotbah di dalam ibadah online selama 7 bulan. Perkuat iman, tidak pernah. Yang saya sering khotbahkan, perkuat harapan. Karena yang dicuri setan, harapan. Karena wajah Anda rada curiga dengan saya. Karena semua berkata kita harus perkuat iman, betul tak? Padahal iman menurut saya yang ada pada Anda dan saya, ketika Anda percaya kepada Yesus, yang namanya iman itu sudah masuk dalam roh kita. Tidak ada seorang pun yang dapat mencurinya. Tolong katakan ya. Tapi yang dicuri oleh setan adalah harapan. Ketika harapannya turun, ketakutannya naik. Ketika harapannya turun, kekhawatirannya naik. Ketika harapannya turun, apa lagi? Kecewa, marah, semuanya jadi naik. Bahkan imunitas jadi turun. Oleh karena satu kata, yaitu adalah harapan. Dan harapan Ibrani berkata adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Jadi harapan bukan dalam roh, harapan ada dalam hati. Karena hati adalah moderator antara roh dan tubuh. Itu penting. Nah, yuk kita akan lihat selanjutnya. Sudah belajar malam hari ini? Hah? Yang belajar angkat tangan? Semuanya oke? Belajar? Oke, good. Saya senang bisa mengajar malam hari ini. Yuk kita lihat kembali, yaitu adalah Yosua pasal yang ke-14. Yang kedua apa? Yang kedua itu apa? Ayat yang ke-9, 10 dan 11. Atau dari ayat yang ke-10 ya. Karena tadi ayat yang ke-9 udah kita bahas. Jadi sekarang, oke. Sesungguhnya Tuhan memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya kini sudah 45 tahun lamanya. Jadi perjalanan kita, 45 tahun. Karena ketika dia lihat itu barang usia 40, sekarang usianya sudah 85. Gitu ceritanya. Ini perjalanan panjang. Sampai penggenapan digenapi, kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Nah, saudaraku, Tuhan berbicara lewat Musa. Dan apa yang dikatakan Musa ternyata didengar. Katakan bersama dengan saya didengar. Belum semua, katakan bersama dengan saya didengar.
Saudaraku, cara kita mendengar itu penting. Kenapa? Karena menurut saya ada 3 orang, ada tiga level orang mendengar. Yang pertama cuek bebek, betul nggak sih? Hah? Apalagi ibadah online gitu, berhentiin dulu ke toilet, ya. Berhentiin dulu ngopi dulu, berhentiin dulu mandi dulu. Cara mendengar hati-hati loh, itu penting menurut saya, sangat penting. Yang pertama cuek bebek, yang kedua mendengar sambil melakukan hal yang lain. Betul ya? Mendengar sih mendengar, tapi sambil tiktokan gitu kan. Mendengar sih mendengar sambil edit foto gitu kan. Mendengar sih mendengar, tapi sambil nonton TV atau apa. Saudaraku, itulah yang terjadi dengan Marta. Marta mendengar, tapi ternyata Marta mendengar sambil melakukan hal yang lain. Kenapa? Karena rumahnya kedatangan tamu, 12 orang murid dan Yesus, berarti ada 13. Dan dia berkata kepada Yesus, Yesus, dia bantuin gue dong. Dia mendengar karena di ruangan yang sama, tapi sambil melakukan hal yang lain. Alkitab dengan saat berkata, hanya satu saja, tidak ada yang dua, satu saja, dan itu yang terbaik, yaitu adalah mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan banyak orang hari ini, pertama cuek bebek, yang kedua mendengar sambil melakukan hal yang lain. Ternyata ketika di Kades Barnea, Musa memberitakan janji, didengar sama Yosua. Tuh kan Musa ngomong, padahal Musa ngomongnya berapa tahun yang lalu? 45 tahun yang lalu. Itu paten yang dia dengar tuh sungguh-sungguh yang dia dengar. Bukan seliweran. Kenapa dia sampai bertahan 38 tahun? Setuju nggak dengan saya? Dari ratusan ribu orang, hanya 2 orang yang sampai ke tanah perjanjian, dan yang namanya Yosua dan Kaleb selama 38 tahun dengan rombongan yang sama menuju Kanaan. Betul ya? Dengan yang bersungut-sungut, dengan yang komplain, tapi dia tetap teguh dengan harapannya. Kenapa? Karena dia pernah dengar janji Tuhan. Dia pernah dengar bahwa aku dan keturunanku itu akan menjadi pemilik tanah perjanjian. Dia dengar dengan baik. Mendengar menurut saya sesuatu yang sangat menentukan, dan itu akan menjadi kekuatan dalam hati kita. Tetapi perhatikan ayat ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat, seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudaraku, bahkan di bagian lain Alkitab berkata kekuatanku sama persis seperti waktu aku berusia 40 tahun. Padahal ketika dia akan masuk ke tanah perjanjian ke Hebron, dia sudah berusia 85 tahun. Saudaraku, bukan langsung direbut, masih ada orang raksasa, masih harus berperang, dan dia berkata aku masih tetap siap untuk berperang. Kekuatan hati, kekuatan harapan. Boleh saja ada orang berkata COVID itu adalah orang enak, raksasa whatsoever, resesi whatsoever, tapi kekuatan Anda adalah kekuatan hati Anda. Dan jangan pernah kendor sedikit pun. Usia boleh bertambah, kekuatan boleh berkurang, tapi kekuatan hati jangan pernah kendur. Perhatikan ayat yang ke-12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan. Nah, yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, kapan dijanjikan? 45 tahun sebelumnya, lewat Musa, karena dia pernah dengar bahwa Yehuda dapat Hebron. Dia pegang gitu. Harapannya nggak kendur sama sekali, kekuatannya pasti berkurang karena dia semakin tua. Itu kodrat. Katakan bersama dengan saya, kodrat. Nanti sebentar Anda jam 12 malam pasti ngantuk. Walaupun Anda bahasa roh nggak bahasa roh tetap ngantuk karena kodrat. Nanti setelah kebaktian ini ada di antara Anda pasti lapar. Gak ada hubungannya Anda penuh iman atau enggak. Saudaraku, karena kodrat harus makan. Ini sebetulnya udah tanda-tanda ke Pak Philip nih. Enggak, jangan malam ini Pak Philip. Saya mau pulang. Perhatikan. Yang saya ingin katakan kepada Anda bahwa kodrat melemah, tapi kekuatan hatinya luar biasa. Dia berkata apa? Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu. Nah, dia katakan, lu kan juga dengar Yosua. Kan kita sama-sama di situ. Lu kan juga dengar bahwa itu barang gue.
Dan saya sudah lihat apa yang ada di dalam, yaitu adalah setandan anggur. Kalau 2 orang yang menggandarnya. Dia pegang itu sedemikian rupa. Walaupun bersungut-sungut, walaupun komplain. Saudaraku, hanya 2 orang dari generasi itu yang masuk ke tanah perjanjian. Betapa kuatnya hati daripada Kaleb atau Kelef atau anjing. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saya tahu semua yang baik sudah Tuhan firmankan kepada Anda dan saya. Pesan saya sederhana. Ini khotbahnya berapa menit? 30 ya? Udah 30 toh? Cukup lah ya. Cukup lah ya. Semoga teman-teman di Facebook cukup. Yang penting Anda terima wahyu hari ini. Betapa kekuatan besar kita bukan dari networking, bukan dari uang, bukan dari koneksi, bukan dari aset, bukan dari apapun. Kekuatan kita adalah dari hati kita. Seperti yang Tuhan firmankan dan Tuhan janjikan. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman pemuji, yuk kita sembah Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Belajar malam hari ini, walaupun sepertinya pengulangan, tapi saya tahu persis ada yang baru. Ada yang baru. Kenapa? Saudaraku, tolong perhatikan, teman-teman juga yang ada di Facebook, jangan dulu ke toilet. Teman-teman yang online sama Facebook, jangan dulu ke dapur sebentar. Saudaraku, dari 5 panca indera, berapa? 5. Saudaraku, 2 itu jadi pintu gerbang hati, melihat dan mendengar. Meraba nggak ada urusan sama hati, rasa nggak ada urusan mati, lihat dan mendengar. Dan ternyata itu barang udah dilihat. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Itu barang udah dilihat dan itu masuk dalam hati Kaleb, dan itu kekuatan. Jadi hati-hati juga dengan apa yang kita lihat. Hati-hati juga dengan apa yang kita, karena pintu gerbang hati adalah yang pertama mata dan yang kedua adalah telinga. Justru itulah kekuatan dari Kaleb. Dia berkata, Yosua, lu kan dengar 45 tahun yang lalu itu barang janji Tuhan. Lu kan juga dengar apa yang Tuhan firmankan. Sama-sama bangkit berdiri. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku,
pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami tahu semua yang baik, semua yang dahsyat, semua yang hebat kami lihat dan telah kami dengar. Dan biarlah kekuatan hati kamilah yang merealisasikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami, bagi semua kami yang hadir di ruangan ini dan juga yang hadir melalui online Facebook. Kami tahu ada kekuatan kepercayaan Tuhan.